selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita dari Lampung menuju Jogja, kemudian sampai di sana 4 hari, kemudian sampai menuju ke Lampung lagi itu diberikan keselamatan.
SMA Bina Mulia Gadingrejo kelas 11-2. Sekolah kami itu di desa ya Pak. Walaupun di desa tetapi mindset kami kota tanjakan maksudnya. Di Universitas Negeri Yogyakarta ini membuka jalur prestasi atau beasiswa bagi kami. Dalam tanda petik itu ada beasiswa untuk itu. Beasiswa itu kalau yang dari awal masuk itu kami ada yang namanya KIP kuliah tadi. Tetapi KIP kuliah itu diperuntukkan bagi yang secara ekonominya kurang beruntung seperti itu, dan itu harus dibuktikan dengan kartu KIP-nya itu tadi. Itu. Yang berikutnya beasiswa setelah itu banyak. Tadi sudah saya sampaikan. Beasiswa yang ada itu banyak nanti. Itu seandainya kalau berasumsi bahwasanya beasiswa itu hanya diperuntukkan bagi yang orang kota, itu salah betul. Karena kalau yang di luar atau di Papua itu ada beasiswa yang diberikan dari Pemda setempat. Nah, mungkin di Lampung juga ada yang diberikan dari Pemda. Nah, itu beasiswa yang diberikan dari pemerintah itu ada juga yang difasilitasi dengan sistem kerjasama. Nah, semacam itu. Kalau sistem kerjasama itu nanti rekrutmennya juga kami seleksinya hanya sebatas yang misalnya Pemda Lampung ingin menyekolahkan anak didiknya itu misalnya 20 orang, tetapi yang dari sana yang daftar 100. Nah, itu kita hanya seleksi 100 itu untuk mencari 20, tidak seluruh Indonesia. Itu untuk misalnya dengan jalur kerjasama tadi. Nah, tetapi kalau itu tidak ada, terus butuh kerjasama jalur berikutnya yang lain, misalnya beasiswa, yaitu beasiswa yang misalnya ini ada beasiswa unggulan, dinas pura dan sebagainya. Kalau sekarang juga ada banyak Mas beasiswa itu. Kalau ini beberapa waktu yang lalu saya itu ditawari ada beasiswa, tetapi usianya minimal itu 38 atau berapa. Loh, kok 2 kali lipatnya ya, sehingga saya nggak dapat beasiswa. Udahlah, saya ambil beasiswa yang satunya, beasiswa istri, karena jatahnya istri saya pakai untuk sekolah, itu beasiswa istri. Itu jadi nanti banyak beasiswa terutama yang nanti yang hubungannya dengan bakat minat prestasi yang ada yang diikuti, misalnya beasiswa olahraga itu banyak di sini yang berprestasi di bidang olahraga dapat beasiswa. Kemudian aktivitas lainnya. Nah, untuk memperoleh ini biasanya ada persyaratannya. Biasanya persyaratannya adalah aktif di organisasi atau berprestasi di bidangnya itu. Makanya kalau nanti menjadi mahasiswa di UNJ ya harus menjadi mahasiswa yang paling minimal, yang menjadi mahasiswa yang kura-kura itu kuliah rapat. Jangan menjadi yang kupu-kupu, kuliah pulang dan sebagainya. Kalau rapat itu mesti organisasi, mungkin nggak ada organisasi kok rapat sama siapa itu. Ya, itu biasanya ada persyaratan seperti itu. Terus IP atau indeks prestasi atau nilai itu kalau di UNJ saya rasa bukannya murah, itu bukan seperti itu. Kita ada penjaminan mutu, ada peninjauan kurikulum, dan untuk mencapai nilai tertentu itu ada standar tertentu. Tetapi untuk memperoleh, biasanya ini IPK-nya itu paling ya 3,25 atau berapa. Nah, untuk memperoleh 3,50 aja mudah kok daripada 3,25. Nah, intinya kalau masalah nilai kami tidak akan mempersulit. Misalnya untuk memperoleh beasiswa itu. Jadi nanti kalau sudah menjadi mahasiswa seperti itu. Dan syarat utama sebenarnya syarat ngomongin beasiswa tetapi belum menjadi mahasiswa itu kan juga ini ya. Jadi untuk menjadi mahasiswa UNJ itu syarat utama adalah daftar. Jadi nanti kalau mau memilih dapat beasiswa itu yang daftar dulu, terus nanti diterima. Nah, kalau sudah diterima terus nanya ke fasilitas, terutama asrama. Asrama kami tadi memiliki di sini. Kita ada asrama di kalau di vokasi memang kita sediakan asrama di fakultas vokasi yang ada tetapi untuk fakultas vokasi yang sekarang yang sudah difasilitas itu baru ada yang di Wates. Itu ada 2 gedung ini untuk cowok cewek. Itu diwajibkan bagi mahasiswa yang luar daerah itu untuk tahun pertama. Sehingga tahun pertama itu memang harus di asrama ini. Gitu.
seperti itu. Tahun kedua ya diminta keluar untuk dipakai untuk yang adiknya yang angkatan terbaru. Saya sangat kangen sekali Pak dengan UNY karena dulu saya pernah kesini tahun 2016. Waktu itu ada kunjungan koperasi mahasiswa saya dari Universitas Lampung. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan ketua umumnya waktu itu, kita diajak jalan-jalan ke swalayannya. Sangat luar biasa. Iya, yang di belakang, di Kopma. Ya, di Kopma. Maka dari itu kami juga kembali kemudian ke SMA Bina Mula, kami juga merintis koperasi siswa SMA Bina Mula Benerjo yang punya cita-cita nanti sebesar koperasi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Amin. Itu pertama. Kedua, terkait dengan ini nanti juga minta ilmunya Pak. Kalau misalkan ada informasi terkait bagaimana sih mengembangkan kewirausahaan di sekolah kami sehingga kami punya pasar sebesar UNY ini, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta. Tadi sempat disampaikan ada jalur SNBP atau seleksi nasional berbasis prestasi SNBP. Nah, kriterianya itu seperti apa Pak? Karena di tahun ini kita bersedih karena tahun sebelumnya kita ada yang masuk ke Universitas Negeri di Lampung, kemudian tahun ini kita nggak masuk Pak, kemudian bagaimana triknya terutama khususnya di UNY terkait dengan prestasi yang seperti apa, kemudian nilainya harus seperti bagaimana gitu ya, agar coba tahun ini anak-anak didik kita mudah-mudahan ada yang berminat masuk ke UNY melalui jalur SNBP seperti itu. Kriteria yang paling utama itu adalah sebenarnya indeks sekolah. Indeks sekolah itu antara lain dipengaruhi alumni yang ada dari SMA Bina Mulyani. Misalnya di sana sudah ada belum yang diterima misalnya di UNJ. Kalau sudah ada yang diterima berapa, terus nanti ketika sudah menjadi mahasiswa itu keluarnya sulit enggak, lulusnya sulit enggak, itu. Berikutnya ketika diterima, tetapi itu registrasi apa tidak? Kalau tidak registrasi, nah itulah nanti. Salah satunya seperti itu. Tetapi itu kalau yang berdasarkan SNBP. Kalau SNBT kan jelas berdasarkan memang kemampuan dari masing-masing. Karena memang sulit untuk SNBP itu. Nilai rapor di Lampung dengan nilai rapor di Papua sama-sama 8, taruhlah seperti itu kan kita juga nggak tahu seperti apa. Pertimbangannya dari pusat seperti apa. Nah itu seperti itu. Itu kemudian trik memilih jurusan, saya pikir coba kalau mau memilih jurusan di UNJ, saya pikir kan ada juga yang kuliah itu yang penting kuliah, yang berikutnya kuliah itu pengen betul-betul mengetahui prodinya. Kalau yang penting kuliah seperti saya dulu itu sepenting kuliah, mengenai pekerjaan, mengenai ini saya bimbangnya belakangan, tetapi akhirnya Tuhan itu juga mendengar deritaan saya hingga saya juga akhirnya tidak harus mencari pekerjaan, langsung diterima di sini dan seterusnya, belum sampai lulus saya sudah langsung bekerja di sini. Itu kalau hanya memilih jurusan itu kan pilihlah yang animonya itu sedikit. Jadi nanti itu kan keketatannya nggak banyak, misalnya 1:3, nah itu kan lumayan. Daripada yang 1:50, 1 sekian itu kan kesulitannya di situ itu. Tetapi kalau ingin memilih betul-betul ingin mempelajari program studi tersebut, cari dulu informasi program studi tersebut. Di Indonesia pertama namanya Bung Karno, wakilnya bernama Bung Hatta. Terima kasih Pak Sudaryono, penyampaiannya yang sangat luar biasa.